PJEV. Tinggal menunggu PJEV atau Bigetron yang menang, siapa yang dapat tempat tersebut, mereka yang kemungkinan besar akan mendapatkan WWCD karena itu adalah satu-satunya compound yang ada di circle. Ya, golden spot. Itu adalah spot primadona yang pasti bakal diincar dan direbut. Sementara kalau kita pantau sepertinya sudah ada beberapa kontak mata yang terjadi antara Persija EVOS dan juga Bigetron karena terpantau dari HP bar-nya tadi sempat ada yang terkikis dari pemain-pemain Bigetron Red Villains. Tapi kalau kita ngomongin dari posisi jumlah 4 melawan 3, bukan hal yang baik untuk Bigetron. Tapi siapapun yang menang sebenarnya gue nggak ada masalah karena dua-duanya tim dari Indonesia. Cuman kenapa harus bertemu di stage kelima seperti ini? Ini udah nggak ada jalan lain, Sanskui. Mau nggak mau harus dihadapi oleh mereka. Itulah kenyataan. Memang itu yang menjadi takdir dan harus dihadapi dengan begitu gagah. Kita masih terus memantau KibiZ yang dipaksakan. Kita tahu KibiZ pastinya tidak senyaman M4. Bahkan menurut saya tidak senyaman Scar L. Masih mending pakai Scar L. Tapi tetap saja bisa memberikan hit. Bukti bahwa Kenny memiliki empower yang tidak kaleng-kaleng dari pemain Malaysia ini. Hanya 1-2 peluru saja yang dilontarkan. Saat dia menembakkan 1 peluru, dia juga kena 1 peluru yang harus diperhatikan oleh Kenny. Beruntung helmnya level 3 tadi, Lapar bersama dengan Bigetron sudah sangat merapat. Yang masih memiliki PR adalah DK. Osal tadi terpantau akan terselimuti oleh Blue Zone sesaat lagi. Sudah mengedap-endap, sudah ada tas yang dicopot bahkan dari seorang Genforce. Entah apa tujuannya, tas sudah dicopot di circle yang kelima. Dia yang copotin tas, jantung gua yang copot, bukan tasnya yang copot. Deg-degan banget kalau kita lihat posisi mereka, tapi belum ada inisiasi antara Bigetron dan Persija EVOS. Kita akan bergeser menuju ke arah jam 12. Influence Reach, lagi-lagi mereka menginginkan korban-korban jiwa. Ada Mad Balls yang akan menjadi incaran mereka. Begitu sulit, Frozen sudah ter-take down, bahkan Lau juga ter-knockdown. Belum adanya lagi fight yang berlanjut, tapi ternyata yang berlanjut adalah Diplaskia bertemu dengan Rook di arah jam 3. 3 tim begitu berdekatan sekali. It's a do or die moment, do or die situation. Gak ada lagi yang harus mereka lakukan. Mereka harus fight untuk bisa masuk ke dalam zona. Kembalilah ini dia yang akan terjadi karena DK sudah dipaksa bergerak. Mereka pun harus nabrak. Yang ditabrak adalah Ruh. Tembakan dilakukan Ruh menyambut dengan sebuah peluru. 1 peluru saja cukup untuk bisa mendapatkan pemain dari DK. Bahkan N sudah mulai terjadi di sana. Ada beberapa peluru yang disiapkan. Tapi kita menuju ke arah Fabian dengan sebuah UMP-nya 35 peluru. Akan menghujam tubuh dari Pasher. Tapi saat Pasher melakukan tembakan, pasti Fabian tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan sudah dimulai. Inilah dia Fabian berlari-lari. Dia mencari cover, tapi di manakah tempat bersembunyi karena Default mengejar dari belakang dan selesai sudah DK di sana. Seperti yang dikatakan oleh Zuxi, Ruh berhasil naik dengan begitu cepat menuju ke peringkat ke-6, tapi ini baru match yang pertama. Begitu cepat Diplaskia, dikuliti, dipretelin oleh pemain-pemain Rook. Rook seakan-akan kesurupan Rook. Gue nggak tahu apa yang terjadi atau setup apa yang mereka lakukan tadi. Nggak terlalu kelihatan jelas karena begitu cepat kejadiannya. Dan bahkan dari Diplaskia seperti tidak terlalu aware dengan keberadaan positioning dari Rook itu sendiri. Dan memang berhasil sudah dilalui. Bergeser menuju ke arah Quest dan juga Influence Rage. Chaoski bakal berusaha untuk mengkontes pemain-pemain yang berada di dalam rumah. Masih dimainin saja. Tarik ulur moment. Tarik ulur situation. Kaioski belum langsung masuk, tapi nampaknya di area yang berbeda Satarless berhasil untuk mendapatkan satu pemain bernama Deb. Bakal berlanjut kembali Federal, mengkuliti kembali, mempretelin kembali satu persatu pemain Influence Rage. Hanya saat Federal saja yang tersisa di bagian luar sana. Dicari dan what? Federal what a play. Kita bakal langsung bergeser menuju ke PJP melawan Bigetron. Inilah dia fight yang dari tadi sudah di-setup, akhirnya dimulai juga. Mau tidak mau kita harus melihat beberapa detik lagi, beberapa menit lagi baku tembak akan terjadi. Dan siapa yang akan menjadi pemenang kemungkinan besar dia yang akan bisa mendapatkan WWCD karena ini adalah tempat yang sangat-sangat nyaman. Zuxi menyiapkan sebuah utility akan dilontarkan. Selesaikah sudah ternyata satu persatu pemain-pemain Bigetron hilang dan PJEV yang menang di tempat mereka berada. Defensif berhasil dilakukan oleh Persija EVOS. Sebuah defensive line yang begitu apik ditunjukkan oleh Persija EVOS. Mereka harus melakukan fight dengan cepat karena mereka sadar stage 7 sedang mengecil menuju ke arah stage ke-8. Dalam waktu 25 detik semuanya akan mengecil kembali. Sementara Mad Bulls menggila dia di sana. Banteng Putih sudah mendapatkan unstoppable 10 eliminations. Persija EVOS masih lengkap dengan 4 pemainnya. Mereka mulai bergerak perlahan-lahan tapi pasti. Tapi oh no, Flyki menembak ke arah bagian Red Face down. Akan ada beberapa counter shoot menuju kepada pemain dari Mad Bulls. Tapi ada smoke yang menyelimuti, membuat vision dari pemain-pemain Persija EVOS akan sedikit kesulitan dan bahkan split position yang dilakukan oleh seorang Tulika ini begitu berbahaya, Sanskui.
Walaupun ada satu yang down di belakang, tapi kesempatan revive masih sangat menganga, masih sangat terbuka. Smoke juga sudah disiapkan, tapi Tulika tidak ingin melepas tembakannya. Terus ditembakkan ke arah yang sama. Dia memprediksi ada pemain PJV di sana, dan kita melihat saat ini Misteri sangat disayangkan, dia tuh gagal Misteri untuk mengemban tugas mendapatkan satu jangkar yang dimiliki oleh Mad Bulls Tulika. Terdorong oleh Blue Zone, ternyata zona tidak berpihak kepada PJEV. Tempat yang tadi sudah didefensif dengan baik, tidak masuk ke dalam zona. Tapi Lynx mengerjakan tugasnya. Lynx juga harus bertahan, tapi tidak bisa bertahan karena Blue Zone ikut campur dari fight yang sedang terjadi. Yang enak adalah Influence Rage. Influence Rage mengintai dari bagian kejauhan. Mereka punya rumah, mereka tinggal bersembunyi, lempar batu sembunyi tangan, itulah yang mereka lakukan. Dan Mad Bulls membersihkan pemain-pemain Persija EVOS. Oh no, but itu udah kenyataannya. Nice try untuk mereka semua. Kita bakal fokus dengan dua tim, 2 melawan 2, posisi yang berimbang untuk Influence Rage dan juga Mad Bulls. Begitu sulit nampaknya. Semua granat dilontarkan, belum ada yang connect sama sekali. Ada smoke yang menyelimuti, membatasi vision. Belum ada impact dari granat yang dilontarkan oleh seorang Tulika, tapi Molotovnya membakar badan Chaoski. Chaoski memaksakan keadaan, dimajuin saja. Sebuah kepercayaan diri tingkat tinggi ditunjukkan oleh seorang Chaoski. Berdansa di bagian belakang, digocek kembali, tapi Chaoski tergocek. Hanya menyisakan seorang Federal saja. 1 melawan 2, tapi dua-duanya low. Apakah bisa Federal dengan full health? Tapi ternyata tidak bisa, karena Derek mengamuk di sini dan Mad Bulls menggila. Pantai Putih menyeruduk siapapun yang ada di sana. Winner chicken dinner untuk Mad Bulls.